Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami di channel Tasdid Pendidikan, sebuah channel yang mengupas, membahas terkait dengan pendidikan. Pada kesempatan kali ini masih di seputar pendidikan Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu ya, kalau saya ingat kita ya, Mas Jaki dengan saya berbincang di era perintisan pendidikan Muhammadiyah, yaitu di era tahun 1900 sampai 1923, di mana ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Nah, untuk kesempatan siang hari ini kita akan mengupas ya lebih dalam tentang pasca Kiai Dahlan wafat, yaitu periode 1923 sampai 1968 ya. Nah, itu apa dinamika yang terjadi dan apa peran murid-murid Kiai Dahlan ya untuk melanjutkan dakwah Muhammadiyah. Nah, untuk itu ya kita sama-sama dulu Mas Jaki ya, sudah hadir bersama kita Mas Jaki Setiawan ya. Sohib kami yang baik akrab saya ya, kita bicara tentang ini ya, kita ngobrol diskusi terkait dengan perkembangan dinamika Muhammadiyah pasca Ahmad Dahlan wafat. Baik, sebelumnya sehat Mas Zaki ya. Alhamdulillah ya. Nampaknya di sini sudah membawa data-data ya untuk kita perbincangkan ya. Ini terutama yang menarik perhatian saya itu kiprah dari murid-murid Ahmad Dahlan ya, seperti ada Mukhtar, kemudian ada Hisam, kemudian ada Fakhruddin dan ada Suja. Nah, bagaimana kiprah beliau ini kita akan kaji ya bersama Mas Zaki. Baik, untuk mengawali Mas Zaki memberikan apa ya abstraksi dulu ya atau pendahuluan pada pesan dan menyapa pemirsa channel Tasdid Pendidikan. Monggo Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indro yang setia menggawangi podcast ini ya. Terima kasih kepada Pak Indro sama Siti kesempatan. Kita kemarin cerita dari periode pertama Pramudia, periode kedua perintisannya dari madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam sampai pondok Muallim ini sampai meninggalnya Nanti setelah kita selanjutnya ya, siapa sih sebenarnya setelah mengganti Ahmad Dahlan khususnya di bidang pendidikan Muhammadiyah? Oh iya, khususnya gitu. Ya, memang Muhammadiyah saat itu Ahmad Dahlan itu sebelum pendidikan Muhammadiyah seperti yang kita tahu belajar murid-murid di langkah itu. Iya. Langkah itu dulu punya murid-muridnya anak-anak muda usia di bawah 25 tahun. Iya, saat itu ya. Karena Hisam itu Hisam menjadi Muhammadiyah itu usianya 29 tahun. Itu masih 22 awal lah. Nanti berdiri 1912. Kemudian pengurusnya muda semua, ada 9. Itu ada muridnya yang terkemuka. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW ada Hasan bin Awal dari murid-muridnya pengurus Islam. Ini Hasan bin Awal Muhammadiyah. Baik. Menarik ya. Kiprah muda ya setelah ditinggal Ustadznya Kiai Ahmad Dahlan seperti apa itu menarik ini. Monggo lanjut. Ini kan ini terbagi fasenya itu setelah meninggal kemudian ada murid-murid pas berdiri itu murid-muridnya itu ada 4 utama ya, tapi ada yang tambahannya namanya tadi ya, Haji Mukhtar, Haji Hisam, bukannya Haji. Dulu kalau jual Islam biasanya Haji Mukhtar, Haji Hisam, Haji Fakhruddin, Haji Suja. Terus ada lagi sebenarnya masih ada lagi namanya Haji Hajid, Haji Sarkawi dan Haji itu yang bergeraknya di Hawi. Dulu namanya Hawi itu Pavinder Muhammadiyah. Dan jadi Islam. Nah
ini ada lagi yang namanya Sangdu. Oh, iya. Sangdu itu yang mengusulkan nama Muhammadiyah. Itu murid-muridnya masing-masing muda semua. Itu ternyata tahun 1920, jadi 3 tahun menjelang kematian wafatnya Kiai Ahmad Dahlan itu menugasi 4 muridnya yang pertama Mukhtar, tugaskan 4 murid ini. yang satu Haji Mukhtar itu ditugasi untuk mengurusi kepustakaan. Jadi dulu ada taman buku Taman Pustaka Muhammadiyah, jadi disebut bibliotek Muhammadiyah. Bangunannya sudah tidak bekas. Bagus kan. Kemudian ada Fakhrudin. Fakhrudin ini Majlis Tabligh. Tapi dia 1915 sudah mendirikan Suara Muhammadiyah. Majalah tertua di Indonesia. Tidak ada yang lebih tua dari ini. Itu dan maksudnya bertahan. Sebenarnya kan majalah itu kan banyak. Ada Muslim bergerak, ada Nusa bergerak, ada terutama dulu yang suka nulis itu kan tokoh-tokoh. Ya ini Muhammadiyah punya. Itu tahun 1920 diserahkan ke Mukhtar ya. Yang kedua Fakhrudin, kemudian Suja diurusi masalah sosial kesehatan. Rumah sakit Panti asuhan. Dulu namanya PKO. Jadi penolong kesengsaraan umat. Wemat. Kemudian ada Isam lagi. Isam, pendidikan. Kemudian ada Fakhrudin, Mukhtar, Suja, Isam. Baik. Ya, itu sebagai sebagai awalan ya bisa Soy Muda ya sebagai apa anak-anak muda yang menjadi amanah Dahlan ya untuk bagaimana melanjutkan perjuangan Muhammadiyah. Ini kita mulai dari dulu Bapak ya. Mukhtar dulu sekilas tentang Mukhtar ya, tentang pustaka yang didirikan ya. Sampai sekarang Muhammadiyah punya pustaka ya. Pustaka itu dulu dan sekarang nilai gengsinya, nilainya dulu elitisnya. Dulu elit sekali. Jadi yang namanya Mukhtar itu benar-benar menulis untuk dakwah. Membuat tulisan-tulisan disebar kemana-mana. Kemudian yang final membuat taman buku. Pustaka namanya bibliotek Muhammadiyah. Bangunannya bagus, punya lengkap. Jadi emang namanya Kiai Ahmad Dahlan itu memang orang yang dengan literasi tinggi. Jadi orang suka membaca dan yang dibaca lintas itu nggak hanya buku Islam, ada buku lain. Jadi perpustakaan Muhammadiyah kami itu memanfaatkan bukunya Kiai Ahmad Dahlan. Dan itu perusahaan ramai banget. Kemudian membuat percetakan. Namanya Percetakan Persatuan. Nah, namanya saya nggak tahu di Solo juga ada Percetakan Persatuan. Apakah itu karena terinspirasi nggak tahu. Semoga seperti itu. Jadi ada percetakan, ada penyebaran pamflet, ada ada taman pustaka. Lalu sekarang bergeraknya kan di dunia maya yang digawangi oleh Pak Dadang Kahmat. Sekarang Kahmat. Yang Majelis Pustaka yang Kemudian itu jadi memang benar-benar di situ dunia jurnalistik, dunia tulis, dunia media itu awal yang diamanatkan oleh. Betul. Karena zaman dulu itu dengan media tulisan itu bisa membangkitkan semangat, tercerahkan. Itu memang strategis sekali ya. Lewat pamflet, tulisan-tulisan itu. Dan itu uniknya dia Majelis Pustaka itu bergandengan dengan Majelis Tabligh yang dibimbing Fakhrudin. Karena Fakhrudin itu ternyata dulu memang ya tokoh pers, bahkan dia tuh dulu itu dia kenal sebagai tokoh pemogokan. Pemogokan. Iya, kalau dulu kan orang protes kan mogok kerja. Khas-khasnya kaum kiri lah. Ya seperti itu Fakhrudin, suka nulis, suka membuat agitasi, memprovokasi untuk mogok kerja untuk gini. Mirip-mirip dengan orang-orang SI merah lah kayaknya gitu. Jadi betapa dahsyatnya dampak dari sebuah tulisan ketika era-era zaman itu ya. Nulis. Sangat strategis, makanya
Ahmad Dahlan bagaimana di literasi itu diperkuat ya. Bahkan sebagai langkah awal. Langkah awal Iya. itu ya. Bagaimana Muhammadiyah bisa berkembang itu Iya. literasi Iya, gitu. literasi. Ilmu itu yang akan menjadi apa ya? Alat ya atau menjadi istilah itu instrumen untuk kita pengembangan diri dan juga untuk perubahan Iya, itu, iya, ilmu betul, itu betul. ya. Oke, tentang pustaka itu ya menarik ya tentang Mukhtar. Tadi di sini juga Fahrudin Tabligh ya. Iya. Kemudian kalau yang Suja ini, Suja ini itu kayaknya fenomenal nih ya. Suja itu meskipun teman-teman sekali. Suja itu meskipun bukan tokoh di ini ya, bukan di literasi, tapi yang menulis sejarah biografi Ahmad Dahlan itu Suja. Ada bukunya itu. Ada bukunya. Iya, betul. Kapan-kapan kita ulas boleh. di sini. Jadi kita ulas bukunya. Ahmad Dahlan ya. Jadi saya juga pernah membaca itu Mas. Jadi ingat ya. Jadi potret ya, maksudnya gini, Ahmad Dahlan itu seperti apa ketika menyampaikan sebuah ayat, itu Suja yang menceritakan muridnya itu. Iya, betul. Suja detail sekali. Jadi Detail. ketika sampai berjalannya gimana, duduk, menghadap siapa, kemudian situasi perasaan Kiai Ahmad Dahlan seperti apa dituliskan. Oh iya, betul. Ketika Sangat geger detail. kiblat itu ya ditulis tuh perasaannya Iya. seperti apa, si Sultan seperti apa itu lengkap. Oh iya betul. Penulisan lagi. Ya, Suja nulis juga itu betul. Karena gini saya pernah membaca jadi Suja itu ketika ini ya menceritakan Ahmad Dahlan itu ketika ingin menyampaikan sebuah pelajaran Al-Qur'an ayat. Beliau itu melihat realitas di lapangan seperti apa, kemudian mencari referensi ayatnya direnungkan. Nah, kemudian dia dikontekstualkan disampaikan pada muridnya sehingga kata-kata Ahmad Dahlan itu memiliki kekuatan, memiliki daya ungkit yang tinggi naik gitu ya. Iya, benar. itulah sosok Dahlan menurut Suja pengamatannya. iya. Jadi Suja itu memang punya karakter yang unik juga ya, menceritakan bisa menangkap Ahmad Dahlan seperti apa dalam hal perilaku ketika menyampaikan sebuah ayat. Iya, itu kayaknya ini geger Al-Maun itu ya. Ketika Ahmad Dahlan mengajarkan tafsirnya Al-Maun diulang-ulang, Kiai kok diulang-ulang terus ada apa? Itu Suja juga ya yang itu ya. Ya, kan akhirnya itulah awal mula dari PKU kan dari itu, dari betul. Al-Maun, dari PKU. Padahal PKU kan memang digawangi Suja ya. Haji Suja. Haji kok Kiai kok nggak dijawab, kok diulang-ulang. Kamu itu kan cuma paham, tapi apakah praktek? Akhirnya berdiri. Iya. Yang paling unik ketika itu Muhammadiyah akan mengurusi anak yatim. Orang ketawa semua. Karena anak yatim itu memang sebenarnya bagian dari pemeliharaan negara. Mengapa Muhammadiyah ikut? Nah, ternyata berguna juga dan sekarang diikuti tidak hanya Muhammadiyah. Iya, itu ternyata sebagai antitesa dari gerakan Zending yang memelihara anak yatim juga kan. Iya, Gitu. betul. Ya. Ya, menarik sekali itu ya tentang kiprah-kiprah dan satu lagi mungkin Hisam ini ya. Hisam. Yang tentang pendidikannya mungkin akan kita bahas lebih agak dalam ini ya tentang Hisam ini karena diamanahi oleh Kiai Dahlan untuk menggawangi pendidikan ya. Bagaimana kiprah Hisam? Nah, oke. Kita akan bicara lebih banyak tentang ini ya, tentang Hisam ya. Oke, Mas Jaki punya data awal nggak tentang Mas Hisam biar nanti Sohib Buddha bisa mendengarkan Hisam ini itu ya, gini. tentang Ketika Hisam dia angkat menjadi bagian pendidikan dia itu pidato. Ada ungkapannya yang menarik yaitu apa? Saya akan membawa kawan-kawan kita pengurus bagian sekolah berusaha memajukan pendidikan pengajaran sampai menegakkan gedung Universitas Muhammadiyah yang megah untuk mencegah sarjana Islam. Dan Maha Guru Muhammadiyah guna kepentingan umat Islam pada umumnya dan Muhammadiyah pada khususnya. Di saat itu tahun 1920 itu mungkin kita juga belum punya universitas ya. Iya, tapi sudah ada itu ya university. Udah. Mungkin Stovia yang ada terus teknik si Holland School jadi ITB dulu sekarang yang jadi ITB. UGM aja belum terpikir saat itu. Adanya Stovia, tapi beliau sudah ngomong besok kita mau universitas. Ternyata dia meninggal tahun 30 ketika dia ternyata 19 tahun setelah meninggal itu tahun 55 baru berdiri. Universitas pertama di Indonesia. Jadi gini, itulah kekuatan doa, kekuatan visi. Jadi kelebihan Hisam itu di kekuatan visi. Dan untuk mewujudkannya itu kan kayak doa ya. Ucapan itu kan doa. Dia selalu berdoa Muhammadiyah
bagaimana Muhammadiyah punya universitas itu. Akhirnya doa itu kan didengar Allah. Akhirnya diwujudkan. Meskipun dia udah meninggal baru terwujud, tapi kan kekuatannya besar tuh. Dongo terus, jadi berdoa terus sehingga menjadi kekuatan. Meskipun terwujud setelah beliau meninggal. Doa dan ikhtiar ya. Karena ada visi yang jauh ke depan tentang Muhammadiyah harus punya university pendidikan tinggi yang dimana waktu itu banyak dipikirkan orang. Belum. Dan orang tidak akan terpikir ya. Dan dia sendiri tidak pernah melihat universitasnya, tapi kayak gini. Dulu itu kan Walt Disney. Jadi kan kalau Anda tahu Walt Disney yang membuat Disneyland itu kan Disneyland berdiri Walt Disney udah meninggal. Kemudian istrinya apa anaknya ditanya, apakah Walt Disney bagaimana sayang Walt Disney tidak melihat bangunan ini yang sebagai mimpinya. Istrinya apa anaknya menjawab, Walt Disney setelah melihat bangunan ini dalam visinya. Iya, seperti itu ya. Itu kelebihan Hisam itu punya visi yang kuat. Iya. Gitu. Menarik ya. Oke, tentang Haji Hisam ini arsitek pendidikan Muhammadiyah ya. Arsitek sebagai arsitek dan menjadi ketua pertama bagian sekolahan ya. Nah, oke, nanti pembicaraan berikutnya Mas Zaki tentang dinamika dan perkembangan sekolah ya. Yang kemarin kan kita sampai pondok mualimin tuh ya, kader. Nah, mungkin setelah mualimin itu perkembangan sekolah, baik itu nanti sekolah sampai ke universitas yang diimpikan oleh Haji Hisam, itu dinamikanya seperti apa Mas? Gambarannya Mas? Gambarannya ya. Berarti saya awali dari 1920 itu Muhammadiyah sudah memiliki sudah puluhan sekolah berdiri. Iya. Meskipun belum signifikan, tetapi meskipun belum banyak tapi cukup signifikan. Sudah berkembang tuh. Tahun 32 itu kita Muhammadiyah sudah memiliki 103 sekolah. 103 sekolah ya. Dan standar school Muhammadiyah 47 sekolah. Standard school itu sekolah selevel SD itu. Zaman Belanda. Kemudian Kiai Ibrahim tahun 2003 sampai 1932 itu menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu beliau disitulah Muhammadiyah berkembang ke cabang mana. Itu kan karena itu tadi Kismul Arqa, Muhammad Limin menghasilkan kader-kader dikirim kemana-mana. Itulah awal mengapa kok Muhammadiyah itu berkembangnya pesat. Karena sampai di daerah-daerah karena ada pusat pengkaderan, itu awal mulanya. Kemudian tahun 1934 itu Kiai Hisam diangkat jadi pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Umurnya udah tua, 61 tahun. Tapi meskipun tua, tapi visinya kuat beliau. Beliau itu sebagai pakar hukum Islam, keahliannya, jadi naib lah bahasanya. Kemudian Hisam itu salah satu murid yang mendapat pengajian langsung. Kemudian 4 unsur pimpinan dan akhirnya diangkat bagian pendidikan tadi. Kemudian ketika diangkat pidato visionernya tadi, pokoknya sekolah harus berkembang seperti ini. Ini Hisam itu termasuk orang yang visioner karena anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah Belanda di situ. Jadi modernitasnya tinggi. Di dalam bahkan kita itu sebelum Hisam diangkat, Muhammadiyah itu sudah membuat Holland in the School Meet the Quran. Jadi sekolah dasar yang mengajari Quran itu untuk mengimbangi untuk Holland Meet the Bible. Jadi kalau sana membuat sekolah Bible, sini membuat Quran gitu. Iya. Nah, jadi di saat Hisam itu berdiri itu sekolah dasar kita tuh ada Fox School, ada Vervox School, ada macam-macam lah. Iya, banyak sekali perkembangannya ya. Nah, tapi kayak gini Mas, saya pernah membaca juga ya tentang kontroversial Hisam ya, terutama terkait dengan
subsidi bantuan ini ya, ketika Haji Hisam ini ya, ini justru menjadi kunci ya, pendidikan ini menerima subsidi bantuan dari pemerintahan kolonial. Waktu itu kayak pergolakannya cukup ini juga ya, dengan organisasi lain, dengan ada perbedaan cara pandang gitu ya. Mas Zaki melihatnya gimana? Justru ini bisa apa ya, ketika Hisam itu ya benar. Iya. Hisam itu kan dibantu oleh 2 orang, namanya Sosro Sugondo dan Joyo Suwito. Iya. Nah, Sosro Sugondo dan Joyo Suwito itu yang satunya, Sosro Sugondo itu kan guru quick school Jetis. Iya, iya. Joyo Suwito itu pengurus Budi Utomo. Jadi memang pemikiran Muhammadiyah itu saat itu memang relatif tanda petik moderatnya. Dalam artian tidak terlalu frontal melawan Belanda, bahkan berpikirnya agak sedikit berbalik. Karena si Joyo Sugito mengusulkan kita menerima bantuan Belanda. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Kalau Ki Hajar Dewantara kan nggak mau, kok non kooperatif. Iya, betul. Iya. Taman siswa nggak mau ya. Itu uang kan dari rakyat kita. Jadi dari hasil majeki rakyat Indonesia. Iya. Kalau nggak kita minta nanti malah dibawa ke Belanda. Iya. Harus dibawa, malah diminta lagi. Iya, betul, makanya betul. Diterima. Iya. Nah, itu kan memang Hisam terpengaruh pengaruhnya Joyo Sugito dan Sosro Sugondo itu kan cukup kuat itu. Akhirnya dia mau menerima subsidi. Nah, itu sebenarnya emang ya itu kan pisau bermata 2 ya. Iya, betul. Dalam artian gini, nek ditrompo ade dianggap menyetujui penjajahan, orang ditompo nanti dibawa ke sana. Iya, betul. Akhirnya diterima itu. Iya. Diterima terus dibantu untuk sekolah-sekolah, makanya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sampai sekarang kan filosofinya kan kooperatif dengan pemerintah yang berlaku saat itu. Di Indonesia kan segitu. Iya. Bangunan-bangunan sekolah bantuan itu banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah. Iya tak? Lah karena kita menerima dan kita mengelola baik, maka si Haji Hisam itu mendapat penghargaan dari Belanda, yaitu Ridder Order van Orange Nassau. Dapat penghargaan. Itu yang dapat itu juga itu Pakubuwono yang ke-10 juga dapat. Nah, disitulah mungkin ada kontroversi juga ya. Iya. Oke. Baik, setidaknya ini memberikan pembelajaran bagi kaum muda ya. Kita melihat sebuah realita itu bijak ya, ketika ya memang kontroversial dalam hidup ini pasti ada, Mas. Tapi ya Hisam pun Haji Hisam mengambil keputusan itu juga ini merupakan sebuah menjadi kunci ini ya, perkembangan sekolah Muhammadiyah menjadi pesat itu ya. Oke. Baik. Itu kan ketika Hisam naik usianya kan sudah 61 tahun. Iya. Berarti kan sudah tua ya, usia tua. Dia menerima penghargaan, kemudian itu penjajah. Yang muda mesti bergerak. Karena apa? Pergerakan Indonesia itu kan yang menggerakkan anak muda. Seperti yang Anda tahu kan yang menggerakkan anak muda. Dulu tuh tahun awal-awal 1100 itu kan 2 organisasi berdiri. Yang satu Budi Utomo, yang satu Sarekat Dagang Islam. Budi Utomo kan memang kooperatif, tidak terlalu melawan. Dan Muhammadiyah memang lebih condong ke Budi Utomo saat itu. Kemudian ada satu golongan lagi yang namanya Sarekat Dagang Islam. Sama Indische Partis. Itu kan non kooperatif ya. SDI ini berkembang menjadi SI. SI itu kan digerakkan anak-anak muda semua. Betul. Anak-anak muda yang non kooperatif. Tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia juga tidak mau menerima Belanda lewat taman siswa itu ya. Makanya anak-anak muda, generasi muda Muhammadiyah saat itu mesti lebih condong ke yang non kooperatif gitu. Mereka akan lebih pokoknya kita tidak berurusan sama Belanda. Mesti lebih gitu. Karena generasi mudanya itu kan lebih dekat dengan SI, dengan SDI. Itulah konflik terjadi. Betul. Orang tua yang berpikirnya lebih
yang berbeda, anak muda yang berkunya lebih revolusioner. Betul. Maka ada konflik. Iya. Untung ditengahi oleh Ki Bagus Hadikusumo saat itu. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah juga yang luar biasa ya, kita hormati ya oleh Ki Bagus, tokoh kunci kemerdekaan waktu itu ya. Dan memang ya kalau kita tahu dalam sejarah Mas ya, antara golongan muda golongan tua itu ketika kita proklamasi pun ya ada perbedaan pendapat. Peristiwa Rengas Dengklok itu dan itu ya biasa dalam hal terjadi cara pandang yang berbeda. Intinya semuanya punya niatan yang baik. Punya niatan yang baik, tinggal ya kita aja melihatnya bijak ya, melihatnya bijak ya. Sama-sama ya gimana merangkul gitu ya. Baik. Jadi Muhammadiyah itu jadi unik. Uniknya apa? Muhammadiyah dengan Belanda tidak terlalu kooperatif, tetapi tokoh-tokoh perjuangan nasional banyak yang orang Muhammadiyah. Iya kan? Kita tahu Jenderal Sudirman. Iya, betul. Kita tahu Insinyur Juanda. Insinyur Juanda itu kepala sekolah AMS. AMS itu termasuk Jenderal Sudirman juga pernah jadi guru dan kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah itu. Betul. Juanda, uniknya ya. Betul. Ki Bagus Hadikusumo. Anda tahu kalau Abdul Kahar Muzakar. Bahkan tiga tokoh Muhammadiyah ini yang menentukan arah bangsa saat itu. Dia menjadi tokoh di BPUPKI dan BPKI itu. Abdul Kahar Muzakar, Kasman Singodimojo dan Ki Bagus Hadikusumo tokoh kunci itu ya. Termasuk ketika penyusunan dasar negara itu. Jadi kita melebar ke sini ya. Dalam artian gini. Dalam pendidikan dalam sisi strategi pendidikan Muhammadiyah tidak terlalu melawan arus tapi menghasilkan orang-orang yang kuat. Yang kuat. Nah, itu kan unik. Unik itu ya. Unik itu. Seperti bagaimana ketika ada isu asas tunggal Muhammadiyah juga unik membawa dirinya itu unik ya. Itu juga nanti diperbincangkan tuh menarik gitu ya. Untuk besok gitu. Oke Mas, ya itulah sedikit tadi tentang Hisam. Jadi kita melebar ke kemerdekaan karena memang Hisam ini ya. Hisam kan meninggal selesai tahun 34. Dia sukses. Pokoknya pendidikan di mana-mana, sekolah di mana-mana. Puncaknya itu kan AMS. Berdirinya AMS. AMS itu Algemene Middelbar School. Jadi tahun 1937 itu kita itu sudah punya SD, bahkan Frobel itu TK. Ya, punya TK, punya Frobel, punya HIS. Yang HIS SD itu punya Mulo. Ya, Mulo. SMP. Ya, SMP. Punya AMS. AMS itu SMA. Itu dalam kisaran waktu sebelum tahun 40 loh. Kita udah punya 1937 itu kita udah punya AMS. Ya. Dinamika perkembangannya ya pendidikan ya. Itu nek seumpama kita seumpamanya kita dengan Belanda keras nggak punya kita. Betul. Nggak punya kita AMS. Makanya itu. Iya betul. Luar biasa dari TK sampai SMA ya waktu itu AMS itu ya. AMS. Coba kita tidak kooperatif, kita mesti Betul. Jadi kita tuh tahu cara kapan ngegas, kapan ngerem tuh lah. Betul. Ya itulah bijak ya, pimpinan Muhammadiyah bijak. Oke, sekarang gini tentang sampai titik Muhammadiyah punya setingkat SMA lah, AMS. Ada nggak perkembangan ke perguruan tinggi ya? Maksudnya setelah AMS itu fenomena apa ya di pendidikan Muhammadiyah, dinamika untuk sampai mendirikan perguruan tinggi ada nggak? Ini yang keren itu. Kerennya di mana ini? Keren. Setelah AMS, apakah ada lagi tingkat pendidikannya lebih tinggi? Saya mau menerjemahkan mengapa kok Haji Hisam mau kooperatif dengan Belanda dan mau menerima subsidi waktu itu ya. Menerima subsidi itu pahit loh rasanya. Dalam artian itu sebuah metafor bahwa itu menerima Anda memang penguasa kami, itu kan sebuah metafor kan. Padahal dalam hati itu semua rakyat Indonesia pasti tidak mau bahwa Anda itu menjajah. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, dia itu mesti menahan diri. Dia caranya sekolah ini harus berkembang gitu. Makanya dia harus menelan pil pahit. Akhirnya kan harus mau bekerja sama gitu. Tapi di sisi lain kawan-kawannya Haji Hisam ada yang saya sebut tadi, ada Pak Dirman, ada Kasman, ada Ki Bagus Hadikusumo yang mau berjuang mendirikan republik ini. Jadi tahu posisi lah. Saya di posisi ini, saya posisi.
Akhirnya apa? Karena dia mau menelan pil pahit, buahnya kan manis. 37 Betul. berdiri Betul. AMS dan dia kan sudah punya visi. Iya. Kita akan mendirikan Iya, Universitas. betul. Itu kabarnya 19 tahun setelah meninggal. Berarti Universitas Muhammadiyah berdiri itu tahun 1955. Dia Iya. meninggal tahun 46. Iya, betul. Tahun 46 meninggal. Jadi inspirasi bagi kita ya kalau muda itu ya, menelan pil pahit tapi hasilnya manis untuk kemajuan bangsa itu ya. Karena ya mendidik untuk apa bangsa biar maju itu lewat pendidikan kuncinya itu. Karena memang pendidikan yang jangka panjang jadi orang nggak bisa melihat secara cepat. Benar. Iya. Ya Haji Hisam aja nggak melihat. Iya. 46 meninggal. Dia tapi dalam visinya dia sudah melihat Universitas Muhammadiyah berdiri. Oke. Sekarang tentang Universitas Muhammadiyah yang setelah AMS itu ada yang pertama kali dimiliki Muhammadiyah gimana apa? Yang AMS kemudian tahun 46 beliau meninggal. Ya, 46 meninggal. Meninggal terus berganti pimpinan kan. Ada Mas Mansur, beliau macam-macam. Akhirnya tahun 55 itu berdirilah pertama kali. Tahun 55. 1955 di saat Indonesia bergolak mencari bentuk betul. pemerintahan nggak jadi-jadi, Muhammadiyah sudah mendirikan universitas tahun tanggal 18 November 1995, didirikan Fakultas Falsafah dan Hukum di Padang Panjang yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sumatera, di Sumatera ya. Dulu. Justru pertama didirikan itu di Sumatera itu ya, dulu. Universitas Falsafah Hukum. Iya, Sumatera Barat itu. Sumatera Barat. Kota Kota apa? Provinsi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu, iya betul. Setelah Yogyakarta ya. Iya. Di Sumatera ya tahun 55 ketika bangsa kita sedang bergejolak ya tentang banyak hal ya internal konflik internal ya karena kan itu sudah merdeka ya ada konflik internal masa Orde Lama itu ya tapi Muhammadiyah sudah punya visi mendirikan menarik ini kayaknya di pelajaran sejarah yang selama saya pelajari nggak ada ini di kurikulum nasional ini berdiri tahun 55 ya apapun bentuknya apapun kualitasnya bagaimanapun terjadinya itu sebuah prestasi. Oke, baik. 55. Setelah itu kiprah dari Sumatera ada nggak di daerah lain, Mas? Kemudian pergerakan 3 tahun langkah pengajaran memutuskan fakultas. Kemudian yaitu yang di tadi Fakultas Falsafah Hukum di Padang Panjang itu kemudian dilebarkan ke Jakarta. Ada perguruan tinggi pendidikan IKIP berarti ya pendidikan guru ya di Jakarta tahun 18 November 1957 2 tahun berikutnya di Jakarta mendirikan Universitas Pendidikan Guru 57 setelah itu 58 PTPG menjadi IKIP kan FKIP di bawah IKIP Jakarta lah IKIP Muhammadiyah Jakarta. Dari situlah dari Jakarta mulai berkembang karena gini Solo mendirikan sekolah jauhnya Jakarta UMM mendirikan sekolah jauhnya Jakarta akhirnya yang Solo sama Malang jadi UMS dan UMM dan UMS kemudian berkembang terus tuh UMS kemudian ada Fakultas Sumatera Utara kemudian ada yang 73 itu ada UHAMKA terus ada macam-macam jadi berdiri di Solo itu lebih lebih fenomenal kan ada STAIM ada IKIP ya di Solo dijadikan satu STAIM yang pendidikan tinggi agama Islam. Nampaknya saya pernah dengar tuh di Kota Barat di awalnya Kota Barat emang dulu STAIM jadi dulu di Kota Barat ada di mana tuh Ketelan terus ada di sana artinya terus kemudian bergabung dengan UMS jadi satu ya UMS, pimpinan pertamanya UMS kan fenomenal Pak Jasman Al-Kindi itu dia memimpin UMS untuk pertama kalinya akhirnya UMS UMM
itu jadi top 10 lah sekarang. Top 10-nya PTM di Indonesia. Iya. Itu dulu dari sejarahnya dari Jakarta yang tahun 57 itu mendirikan sekolah jauh ya di Malang dan Solo yang jadi cikal bakal UMS sekarang ini. Dan sekarang semangat ta'awunnya tinggi. Wah, luar biasa udah. Wah, ini fakta-faktanya ini data-datanya banyak ini kayaknya Mas Jak ini. Intinya gini, inspirasi yang kita ambil semangat tajdid ya dalam hal pendidikan di Muhammadiyah itu wah, luar biasa menggeloranya sehingga banyak lembaga-lembaga yang dihasilkan ya. Ini sebuah buah buah perjuangan ya ini dari tajdid. Solo aja juga ya menelurkan UM Purworejo. Terus di yang di luar Jawa juga ada ya. Ada, Makassar tuh tahun 66 mah. 66 sudah bergerak. Di saat yang lain gegeran macam-macam 66 sudah mendirikan universitas luar biasa ya. Jadi khidmat Muhammadiyah ya untuk membangun bangsa melalui ilmu pendidikan ini strategi yang bangsa kita harus luar biasa berterima kasih ya ketika gonjang-ganjing politik di tahun itu Muhammadiyah fokus pengembangan SDM ya, membangun lembaga-lembaga pendidikan tanpa melupakan perannya sebagai warga negara untuk berkontribusi negara. Iya, betul. Muhammadiyah pendidikannya tetap berkembang. Oke, pendidikan berkembang ketika proklamasi pun tokoh-tokoh Muhammadiyah berperan besar. Ada Ki Bagus Hadikusumo, luar biasa, Kasman Singodimejo yang ketua KNIP ya. Sampai pada penentuan dasar Pancasila sila pertama itu tokoh Muhammadiyah juga berperan untuk mempersatukan NKRI seperti sekarang. Luar biasa Muhammadiyah ya Mas. Oke, sampai di situ pendidikannya sejauh itu. Saya bocori sedikit yang untuk Pak R. Farudin itu pendirian UMY itu fenomenal juga. Pak R. Farudin kan ketika masa Orde Baru Mas. Iya, itu kan tahun 70-an itu. 70-an. Oke, itu. Oke lah, itu nantilah. Ini kita fokus di pengembangan ya. Pengembangan ketika Ahmad Dahlan wafat sampai tahun 68 ya, 70 ya, 68 70 ya itu tadi ada 4 muridnya yang menuliskan. Kita bicara tadi ada pustaka, ada tablik, ada pendidikan tentang Hisam. Kita tadi perdalam lebih jauh lagi dari Hisam, cita-cita beliau ya, kontroversinya ketika ya mengambil sebuah kebijakan, tapi beliau berani menelan pil pahit untuk kemajuan bangsa ini ya. Memang kadang berdasarkan ke tindakan yang tidak populer. Iya, tidak populis, tidak populer. Ya, itulah ciri-ciri orang ikhlas itu Mas. Benar. Ya pembelajaran bagi kita sahib muda ya. Jadi apalagi ya inilah di Muhammadiyah itu berjuang ikhlas itu insya Allah akan membuahkan hasil. Coba Anda bayangkan kalau dulu kita melawan Belanda secara frontal. Iya. Apa nasib pendidikan? Sejarahnya sudah nggak ada, mungkin bisa hilang. Bisa jadi. Betul hilang. Sekali. Iya, hilang kita. Betul, kalau frontal bisa jadi hilang kita. Iya. Muhammadiyah sudah mungkin nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Karena kita cukup ulet gesit menghadapi, cerdik dalam tanda petik, melihat situasi ya, mensiasati situasi untuk tujuan panjang yang lebih hebat ya, lebih maju ya. Ini luar biasa. Visioner itu betul. Dan kita memang sekarang rindu tokoh-tokoh yang tidak populer tapi untuk kemajuan bangsa itu. Makanya sekolah-sekolah itu dibentukkan pimpinan yang satu visioner, dua progresif. Iya, betul. Itu syarat untuk kemajuan tajdid. Makanya acara kita ini tajdid pendidikan ini. Kita diskusi terus ya. Karena banyak hal kalau di dunia pendidikan itu yang kita eksplorasi lebih dalam itu ada banyak inspirasi yang Sohib Muda pasti akan dapatkan itu. Iya, benar. Nilai-nilai seperti ini yang menjadi perlu anak-anak muda sekarang disirami. Apalagi di tengah sekarang era big data, era media sosial yang anak-anak muda itu dihujani terus menerus informasi yang era simulacra ya, hiperrealitas ya, itu luar biasa itu. Anda bisa membayangkan berarti beliau itu berpikirnya kan beyond visions. Iya. Melebihi usianya betul. Seperti Dahlan Muda lah. Benar. Dahlan Muda juga berpikir benar. Melompat. Oke. Baik, semakin menarik tapi nampaknya
Cukup ya Mas ya. Iya. Ini Iya udah. entahlah nanti hasil percakapan ini saya di kepala saya itu banyak sekali yang apa? ide-ide ya? Iya. Apakah nanti saya akan tulis ini apa gimana saya iya. kurang tahu ini. Tapi inspirasi nilai-nilai Iya. perjuangan ya dalam Iya. hal tajdid untuk pengembangan masyarakat itu Muhammadiyah benar fokus konsen ya di sana dan Concern bener. ya oke. Dan long lasting. Ya. Ingat kita harus berpikir jangka panjang. Jauh jangka panjang mewariskan untuk generasi yang Iya. akan datang seperti apa. Kita tidak berpikir di di Muhammadiyah itu berpikir jangka pendek. Jangan Itu berpikir harus jangan panjang. jangka panjang untuk bagaimana ya wadah Iya. dakwah Muhammadiyah itu tetap berkembang. Oke. Ini saya baru kepikiran tadi ya sama Mas Indro tadi ternyata apa dibalik beliau mau kerja sama dengan Belanda. Ternyata ya sustainability kan, Iya, keberlangsungan. spesifik Gitu. keberlangsungan itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau frontal itu mungkin ya bisa Iya kan? hanya catatan sejarah saja sampai sekarang mungkin bener. pernah berdiri di tahun sekian. Iya. Oke. Ya, Ya. seperti itu. Baik, terima kasih Mas Zaki atas kehadirannya siang hari ini sudah capek-capek datang ke sini ya. Kita undang untuk ngobrolkan tentang era pengembangan pendidikan Muhammadiyah. Nanti untuk selanjutnya Ada lagi. mungkin ada tentang pelembagaan ya. Iya, Ketika pelembagaan, ya. setelah di Orde Baru seperti Orde apa sih Baru. pendidikan Muhammadiyah ya. Nah, itu sebenarnya ya mirip-mirip yang dilakukan oleh Haji Isam dalam Iya. artian mensiasati ya. Mensiasati. Oh iya itu banyak lagi nanti lah. Mensiasati kondisi. Muhammadiyah Ya. banyak orang-orang cerdas dan pintar ya. Itu yang Dan membuat ikhlas, ya. iya, yang membuat bertahan satu abad pertama sampai masuk abad kedua ya. Oke. Itulah kecerdikan. Iya. Terima kasih Sama-sama. Sohib Huda, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita ya tentang bagaimana kiprah murid-murid Ahmad Dahlan ya melanjutkan estafet dakwah ya Muhammadiyah di bidang pustaka, literasi, di bidang tabligh, Iya. di bidang pendidikan dan di bidang rumah Iya, sakit rumah dan sakit, nah, itu sampai sekarang masih eksis. Itu bertahan Insya Allah. semua loh. Bertahan sampai sekarang. Suara Muhammadiyah bertahan. SM sampai sekarang saya berlangganan. Ah, bro. iya, makanya berlangganan ya. tablik masih bertahan. Tabligh Bahkan bertahan. sekarang jadi dakwah khusus ke daerah Iya, pedalaman. oke. Kemudian baru di rumah sakit sekolah, rumah sudah sakit bertahan. berkembangnya luar biasa. Ah, iya. Apalagi pendidikan juga iya, sekarang itu. ya. Itu adalah amal jariah Iya. Dahlan dan murid-muridnya ya. Insya Allah menjadi amal jariah. Iya. Dikelola beliau. cerdas ya tapi ya. Dikelola, ya betul. Kita sebagai generasi penerusnya ini harus ya ini amanah mengelola itu harus Iya, kita iya, benar. ini ya perkuat. Kita baik, terima kasih Sohib Muda. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Iya. perbincangan kita hari ini dan sekaligus kami mohon undur diri ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf dan terima kasih. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.